Jadi ini mungkin disebut darurat kejahatan seksual terhadap anak, harus dibukakan pintu hati semua warga untuk menyadari bahwa ini sangat berbahaya terhadap perkembangan psikologis anak. Bagaimana sih sebenarnya kejahatan seksual yang ada di Kabupaten Samosir ini yang memang jujur saya bilang ada begitu lukes. Hanya 1, 2, 3, dan 4 yang diungkapkan dalam kasus, tapi yang selebihnya itu ditutup. Saya juga tidak tahu apa penyebabnya itu. Halo, selamat sore. Saya Fernando Stangga, Kriminal TV. Hari ini kita berada di Samosir Cottage Hotel, Tutup, Kecamatan Cemanindo, Kabupaten Samosir. Kita kedatangan tamu dan seorang aktivis anak, perlindungan anak, dan juga saat ini menjadi ketua Lembaga Perlindungan Anak Indonesia, yang sering kita sapa Kak Seto. Apa kabarnya Kak Seto? Ya, baik. Alhamdulillah. Sehat Kak Seto? Sehat, semangat. Iya. Selamat datang Samosir Kak Seto. Terima kasih. Gimana perjalanan tadi dari Jakarta? Semuanya lancar, semuanya penuh persahabatan dan persaudaraan dengan warga yang kami jumpai. Baik. Ya. Pemandangannya gimana Kak Seto? Sangat indah. Sangat indah Kak Seto. Apalagi begitu masuk ke negeri kepingan surga. Iya, luar biasa. Terima kasih Kak Seto. Tapi Kak Seto makin lama makin muda aja ya. Tetap energik ya. Luar biasa nih. 17 tahun ini. Iya. Terbalik berarti. Iya. Kayaknya saya lebih tua daripada Kak Seto, karena umur lebih muda ya. Baik, terima kasih Kak Seto. Nah, di sini juga ada seorang hamba Tuhan, pendeta Manatar Mapea, yang beberapa waktu lalu mengalami musibah, yaitu 4 anaknya menjadi korban pelecehan seksual beberapa waktu yang lalu, dan saat ini prosesnya sedang proses persidangan. Nah, kemudian ada juga pengacara korban, yaitu Dr. Budi Sutepu. Kemudian ada pemerhati anak di kawasan Toba, yaitu Ibu Ria Gurning. Apa kabarnya? Kemudian perwakilan LPAI Sumatera Utara ya, Bapak John Tajulu. Ya, selamat datang semuanya. Kak Seto, langsung saja Kak Seto. Beberapa waktu lalu saya wawancara ini dengan perlindungan anak, Dinas Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Perempuan di Kabupaten Samosir, dan mereka menyatakan bahwa Samosir ini bisa dikategorikan sebagai daerah darurat pelecehan seksual terhadap anak. Ini sungguh memiriskan hati di kita ya Pak Seto ya, karena jujur saja Samosir ini adalah masyarakat adat yang biasanya sangat menghargai sesama, terutama dalam satu dewan keluarga. Nah, namun yang terjadi bahkan justru sebaliknya, dengan jumlah penduduk yang hanya 120.000 jiwa, namun pelecehan seksual itu tidak sebanding jumlahnya dengan masyarakat yang ada dengan jumlah penduduk yang lebih besar. Nah, kategori darurat pelecehan seksual terhadap anak. Kak Seto, gimana Kak Seto melihat ini dan menanggapi ini? Ya, tentu prihatin sekali. Prihatin ya Kak Seto ya? Prihatin, mungkin juga kecewa, juga sedih dan sebagainya. Iya. Tapi apapun juga kita harus bertindak. Iya. Tidak hanya sekedar membicarakan, tapi memecahkan masalah. Jadi kita tahu bahwa korban, mungkin kita lebih menyebutnya bukan hanya pelecehan, tapi kejahatan seksual. Kejahatan seksual. Karena kejahatan ini kadang-kadang disebut kekerasan seksual. Kekerasan ini kan dengan kadang-kadang pelecehan itu dilakukan dengan bujuk rayu, dengan iming-iming. Iya. Mungkin dengan berdalih sayang dan sebagainya. Iya, kasih permen, betul, kasih uang. Iya. Gitu ya. Jadi ini mungkin disebut darurat kejahatan seksual terhadap anak. Dan ini memang harus dibukakan pintu hati semua warga untuk menyadari bahwa ini sangat berbahaya terhadap perkembangan psikologis anak.
Jadi walaupun mungkin secara fisik tidak sakit ya, tapi dengan kejahatan, dengan meraba, dengan membujuk itu yang sakit adalah hatinya, harga dirinya. Dan ini bisa berdampak panjang. Berapa panjang ya? Iya, bisa sampai dewasa, kemudian menjadi tidak percaya diri, menjadi dirinya itu hina, kotor dan sebagainya. Dan ini yang paling berbahaya adalah untuk perkembangan psikoseksual anak, sehingga bisa membenci lawan jenisnya dan kemudian bisa memengaruhi kehidupan perkawinan dan sebagainya. Jadi ini yang kadang-kadang kurang mendapatkan pemikiran kita bersama dan juga para orang tua. Jadi kami juga mengetuk pintu hati para orang tua untuk betul-betul waspada. Karena memang kejahatan seksual ini di mana-mana, bahkan bukan hanya di Indonesia, di berbagai negara lain di dunia, itu pelakunya adalah orang-orang terdekat. Orang-orang terdekat justru ya? Jadi bisa juga keluarga sendiri, mungkin bisa paman, kakek, kemudian juga guru, pendidik, dan sebagainya, yang seolah di mata anak, wah ini tidak berbahaya, ini penuh kasih sayang, ini justru merawat dan sebagainya. Tapi ini memanfaatkan kelengahan dari sang anak, tapi begitu sudah menjadi korban, maka ini akan terus terbawa sampai dewasa kalau tidak mendapatkan treatment psikologis. Jadi kami juga mengingatkan, selain kita sibuk terhadap pelaku dengan memberikan hukuman yang seberat-beratnya, jangan lupakan korban. Artinya pemerintah juga turun tangan, kan ada dinas sosial, dinas kesehatan dan sebagainya, untuk memberikan treatment psikologis supaya anak kembali bangkit, kembali percaya diri dan kembali melihat semua positif, dan tidak menyalahkan diri semata, tapi itu untuk membangun rasa percaya diri ini supaya kembali sehat dan normal perkembangan psikologisnya. Baik. Tadi saya tertarik dengan pernyataan Kak Seto yang menyatakan bahwa biasanya terjadi itu adalah orang-orang terdekatnya. Kak Seto, dari sisi adat, Samosir kan sangat kuat kultur adatnya. Artinya selalu berupaya untuk mendamaikan. Saya pernah punya pemberitaan ketika itu. Ada seorang anak yang usia masih sangat muda, SMA, dan tetapi mempunyai keterbelakangan mental, mungkin diperkosa, dan akhirnya ada solusi untuk udah dinikahkan saja, selalu alasan dinikahkan saja, padahal sebenarnya untuk menghindari jeratan hukum. Ya, puji Tuhan ketika itu orang tuanya sudah sadar dan tidak mau dinikahkan, walaupun pihak keluarga laki-laki terus berupaya untuk menikahkan supaya tidak ada jeratan hukum. Nah, hal-hal seperti ini Kak Seto, sebenarnya diperbolehkan nggak sebenarnya kejadian pelecehan seksual terhadap anak ini didamaikan, atau kemudian berusaha untuk memediasi seperti itu? Gimana menurut Mas itu? Ya, itulah kadang-kadang bukan hanya di Samosir, di beberapa tempat yang kami pelajari juga. Itu kadang-kadang juga kekuatan perdamaian, adat istiadat yang penuh kekeluargaan, seolah-olah dengan mendamaikan itu selesai masalahnya. Ya, sekali lagi kita harus mengedepankan kepentingan terbaik bagi anak. Anak tetap menjadi korban. Jadi mohon ini jangan dilupakan. Ini pun juga menjadi amanat dari konvensi anak, for the best interest of the child, demi kepentingan terbaik bagi anak. Ini nomor satu, anak yang dipertimbangkan. Jadi apapun bolehlah kita adat baik, tapi kalau sudah melakukan suatu tindak kejahatan, melanggar hukum, ya tetap pemidana harus dilakukan. Saya kira itu yang harus, itu demi kepentingan terbaik bagi anak, karena anak ya mungkin bisa saja pada saat pertama kemudian dinikahkan, tapi akan terus terbawa, dan ini akan mengganggu kesehatan kehidupan perkawinan itu sendiri. Iya, Kak Seto, sering sekali kita dengar ya, sebagai ketua LPAI, kasus-kasus yang melakukan pelecehan seksual pada anak, ada bahasa dikebiri gitu ya kepada pelaku. Sebenarnya ini diperbolehkan oleh undang-undang, dan bagaimana Kak Seto menanggapi? Ya, sebetulnya kebiri ini bukan sebagai balas dendam, tetapi justru nanti diarahkan permintaan dari pelaku sendiri. Jadi pelaku menyadari bahwa ada suatu kondisi kejiwaan yang akan terus mengulang lagi. Supaya tidak terulang lagi, pelaku justru biasanya meminta, karena
pelaku yang melaksanakan pembimbingan adalah dokter kan. Nah dokter ini kan bukan untuk merusak, tapi justru mengobati istilahnya. Jadi kebiri ini dalam konteks untuk menterapi si pelaku ini supaya tidak menjadi pelaku-pelaku. Seperti itu sebenarnya. Iya. Jadi arahnya kebiri adalah justru untuk rehabilitasi. Mohon maaf, bukan mau memotong kelamin pelaku seperti itu, mohon maaf Pak Sikas itu. Iya, artinya justru meredam libidonya. Libidonya ini sehingga tidak liar. Itu ya maksudnya ya. Iya, arti kebiri ya. Baik. Ya, makanya biasanya ini juga menolak melakukan tindakan itu kalau sifatnya merusak kesehatan manusia. Menurunkan libido si pelaku ya, supaya tidak melakukan kejahatan yang berulang. Betul. Baik. Jadi kebiri kimia. Kebiri kimia. Baik, saya baru paham itu. Netizen baru tahu nih arti kebiri yang dimaksud sebenarnya yang itu, bukan yang dalam pikiran kita ya. Baik. Nah, di samping kasih itu ada Bapak Berita Manatar Rumah Pea. Mungkin kasih itu bisa dengar lah apa yang terjadi dengan 4 putrinya yang menjadi korban pelecehan seksual. Jadi mungkin Pendeta Manatar Rumah Pea bisa menyampaikan dan juga bisa menyampaikan juga proses persidangan terakhir saat ini. Silakan. Ya, terima kasih. Iya. Kalau secara telepon sedikit banyaknya kami sudah ngobrol dengan Pak Kasih itu. Iya. Telepon. Jadi tidak perlu lagi saya jelaskan secara detail karena juga di media beberapa pemberitaan sudah ada. Iya. Nah, saya kan berfokus kepada persidangan. Nah, proses persidangan yang sudah terjadi untuk 1 minggu terakhir saya mendengar itu sudah masuk pada proses tuntutan hari ini. Iya. Namun proses tuntutan itu diberitahu secara tiba-tiba semalam. Sehingga tadi saya dari Zoom masuk, pengacara si terlapor juga tidak hadir, jadi ketimbang saya hanya nonton sementara ada kegiatan di sini, saya memilih untuk lebih fokus pada acara ini. Baik. Karena bagaimanapun edukasinya ke masyarakat umum. Kalau secara undang-undang saya tidak berani mengatakan itu sebuah pelanggaran karena saya bukan ahli di bidangnya. Tapi secara keadilan, secara aturan yang sebenarnya saya kira tidak terima. Salah satu contoh dari awal 2 kali sidang saya tidak diberitahu dari awal sampai momen sidang. Nah ini pun sidang minggu lalu saya beritahu supaya Pak Seto itu datang ke tempat menyaksikan sidang. Alasan dari pengadilan Samosir diundur sidang atau dimajukan. Iya. Nah, jadi sehingga sidang yang tentunya besok dihadiri Pak Seto jadi tidak bisa. Baik. Nah, namun dalam beberapa hari ini saya ditelepon Sabtu yang lalu, jadi ada sidang Senin yang lalu. Baik. Itu pun Zoom, jadi saya tidak hadir karena Zoom. Baru semalam juga siang ditelepon dari kejaksaan, ada sidang hari ini dan sekarang sedang sidang ini. Iya. Baik. Mungkin saya masuk di Zoom, ya kulihat hitung jam. Ya, saya lebih memilih untuk fokus pada edukasi masyarakat karena bagaimanapun saya ini sudah korban. Baik. Ada Dr. Budi sini sebagai pengacara. Apakah sudah ada tuntutan terhadap pelaku? Ya, terima kasih. Saya langsung sebagai pendamping hukum daripada anak korban. Sama dengan berita dari ayah korban bahwa guna percepatan karena waktu masa ini proses persidangan sudah mau berakhir harinya kan. Jadi saya dapat informasi hari Senin kemarin itu sudah dilakukan sidang saksi ada cas yang menangkan dengan catatan bahwa untuk hari Kamis yang seyogianya setiap hari Kamis itu diadakan. Iya. Artinya hanya hari Senin aja. Tapi tiba-tiba tadi malam saya mendengar, Pak ini besok Rabu ada sidang apa? Sidang rentut. Mungkin dia kurang paham. Saya telepon jaksanya. Iya, sekarang sidang tuntutan. Kok bisa begitu untuk suka-sukanya? Ya mungkin secara aturan hukum boleh-boleh aja karena mereka yang berkuasa kan. Iya. Tapi ya istilahnya norma-norma keadilan, ya
jadi masuk ada kartu angkat diberitahu dong. Biasanya kan seminggu sebelum itu Iya. tahu, ini kok tiba-tiba persidangan malam ini. Berarti hari ini adalah rencana penuntutan. Ya. Jadi saya pikir ya kurang patut lah sebagai pengacara. Sekalipun itu mereka punya kewenangan. Baik, baik, terima kasih Dr. Budi. Saya sedikit sama Bu Ria. Bu Ria kan selama ini ada beberapa kali melakukan pendampingan nih terhadap anak yang menjadi korban pelecehan seksual. Kalau Kasih itu bilang kejahatan seksual. Nah, apa sih yang Kak Ria melihat rata-rata modus yang terjadi dalam kejadian pelecehan seksual yang Kak Ria dampingi ini? Silakan. Sebenarnya modus yang terjadi Samosir itu untuk pendampingan dari orang tua. Karena orang tua sebagai induk dari anak-anak tersebut yang memang kurang. Karena yang kedua, Gen Z ya, punya handphone tersebut. Dengan itu dia ada luasa. Tapi saya terima kasih Kak Seto sudah hadir dan ini menjadi awal yang baik untuk membuka bagaimana sih sebenarnya kejahatan seksual yang ada di Kabupaten Samosir ini yang memang jujur saya bilang ada seperti guys. Jadi hanya 1, 2, 3 dan 4 yang diungkapkan dalam kasus. Tapi yang selebihnya itu saya juga tidak tahu. Apa penyebabnya itu mungkin nanti dengan pertanyaan-pertanyaan dari para orang tua nanti itu akan terungkap. Dengan catatan kita perlu juga kepada orang tua untuk kejadian seperti ini agar tidak dan semuanya akan tergelar. Masa depan anak-anak akan Baik, terima kasih. Dari LPAI Sumatera Utara ada yang mau tambahkan dari pernyataan Kasih itu, silakan. Terima kasih. Memang menurut laporan dari kami selama 1 periode banyak sekali laporan kasus anak yang terjadi di Samosir. Iya. Tapi sering tidak terungkap karena pelakunya keluarga. Jadi akhirnya ditutupin dan berdamai seperti yang karena ini ada. Betul. Nah memang rencana kita waktu itu mau ngebrak. Kita mau bikin program untuk anak-anak Samosir tahun 2019 dengan Kak Seto. Tapi ternyata kena pandemi, jadi batal lagi. Baik. Ternyata Kak Seto bisa hadir di sini juga kan. Jadi harapan kita orang tua, bagaimana keluarga, tolonglah. Masalah anak itu selalu keluarga terdekat, jadi kita harus kawal. Kawal sekali. Baik. Dan jangan sampai sudah terjadi, malu sendiri. Baik. Nah yang kedua memang seperti program kita, itu trauma healing itu harus. Jadi sering kita selalu fokus pada pelaku, korban. Tidak pernah trauma healing, kami selalu melakukan trauma healing. Baik. Sehingga duka yang di dalam hati anak itu bisa terobati. Baik. Kami sudah lakukan. Baik, kasih. Terima kasih. Terakhir mungkin closing statement dari Kak Setio, bagaimana Samosir ini bisa menjadi daerah yang ramah terhadap anak? Iya, baik. Pertama, kita harus menyadari, melindungi anak perlu orang sekampung. Orang sekampung? Ya, jadi bukan hanya keluarga. Keluarga terbatas, kadang ayah ibu nikah. Tetapi tetangga kiri kanan itu juga keluarga. Betul? Jadi dalam konteks itu, mohon seperti beberapa kabupaten kota sudah dibentuk, setiap RT kan ada pengurusnya kan. Nah, tambah 1 seksi lagi, seksi perlindungan anak tingkat rukun tetangga, disingkat Sparta. Jadi kalau Sparta ini bukan hanya pemadam kebakaran setelah terjadi baru ribut, tapi saling mengingatkan ayah, bunda, ingat putra putrinya dan sebagainya. Ya, mendorong desa supaya ada tingkat perlindungan terhadap anak ya. Iya, betul. Dengan begitu melibatkan seluruh komponen pemangku kepentingan perlindungan anak untuk waspada terhadap kemungkinan terjadinya berbagai tindak kejahatan seksual. Baik, terima kasih Kak Seto, terima kasih semuanya. Demikian tadi obrolan kita bersama Kak Seto dan seluruh unsur yang hadir di sini. Semoga apa yang disampaikan Kak Seto dalam perbincangan hari ini bisa menambah informasi, masukan, dan juga cara berpikir bagaimana melakukan pencegahan kejahatan seksual pada anak. Karena anak harusnya menjadi orang yang prioritas untuk dilindungi sebagai generasi muda penerus bangsa. Saya Fernando Sanggang, kirim dari TV Horas.